Kalau begitu kami akan banyak berdoa. Rasulullah SAW menjawab, Allah Ta'ala akan lebih banyak mengabulkan. Makin banyak berdoa, Allah makin banyak mengabulkan. Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa. Allah Azza wa Jalla mewahyukan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu. Nah, sesuatu doa itu bisa dikatakan doa kalau mencakup syarat-syarat doa. Nah, sesuatu kada bisa dikatakan doa kalau kurang syaratnya. Sama halnya orang sembahyang kada berwudu, kada kau dikatakan sembahyang. Orang sembahyang tapi kada menutup aurat, kada kau dikatakan sembahyang, walaupun perilakunya perilaku sembahyang. Nah, sama halnya orang yang berdoa tapi kada memenuhi syarat-syarat doa, maka doanya sudah tentu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa pertimbangan apapun. Dalam istilah fikih disebut idzan tafasyartu intafal masyrut. Bila syarat itu kada didapat, maka nang disyarat pun kada akan didapat. Doa bisa disebut doa kalau itu mencakupi seluruh syarat-syarat doa. Kita minta kepada Allah sesuatu, apakah permintaan kita itu bisa disebut doa atau kada? Bila sesuai syarat-syaratnya, nah hanya bisa dikatakan doa. Kalau doa kita ini bujur-bujur berdoa lawan Allah, Allah menjamin astajib lakum, niscaya aku kabulkan untukmu. Nah, oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa sebelum orang yang berdoa itu berdoa kepada Allah, dia mesti mengetahui dahulu syarat untuk jadi doa macam apa, supaya permohonan kita ini cocok ke dalam syarat-syarat doa. Di dalam syarah Adzkar disebutkan syarat doa itu yang pertama, an la yas'ala mumtani'an aqla, bahwa dia tidak meminta kepada Allah yang tertolak pada akal. Dia tidak minta kepada Allah sesuatu yang tertegah pada akal. Dia tidak meminta kepada Allah yang kada masuk akal. Kalau dia minta kepada Allah sesuatu nang kada masuk akal, itu kada doa ngarannya, dan kada akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala karena bukan doa. Di situ disebutkan contohnya yang mustahil pada akal itu ka'iktsari wujudihi, seperti minta kepada Allah agar dirinya itu menjadi banyak sehingga bisa bertempat di situ, di sini dalam satu saat. Nah, itu permintaan yang tertolak pada akal. Dia minta kepada Allah supaya dia jadikan dirinya jadi 5 umpamanya, jadi ada di pantai, ada di kandangan, saat itu kita imbai. Nah, itu permintaan yang mustahil. Itu bukan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi itu adalah semacam istihza, meulu-ulu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu hukumnya haram, meminta yang mustahil pada akal. Dan beberapa contoh lain lagi yang mustahil pada akal itu.
Syarat dua yang kedua, alla yas'ala mumtani'an tab'a. Dia tidak minta kepada Allah sesuatu yang tertegah pada tabiat. Jadi yang dimintanya ini memang cocok sesuai lawan adat. Alla yas'ala mumtani'an adatan mintu bacaannya. Dia tidak minta kepada Allah yang tertolak pada adat. Contohnya kalau masyi fil hawa, seperti dia minta kepada Allah agar diberi kemampuan berjalan di udara, minta kepada Allah supaya bisa berjalan di banyu kada tinggalam. Nah, itu permintaan yang kada sesuai dengan adat. Nah, permintaan seperti itu kepada Allah bukan doa ngarannya, karena kada termasuk di dalam syaratnya doa. Illa liwaliyin, kecuali orang wali. Nah, itu boleh dia minta sesuatu yang tidak sesuai pada adat istiadat. Wa alla yas'ala mumtani'an syar'a. Yang ketiga, dia tidak minta sesuatu yang terlarang pada syara'. Kalau kita minta sesuatu kepada Allah tetapi dilarang pada syara', itu bukan doa ngarannya. Seperti mendoakan ampunan, mendoakan rahmah untuk orang kafir. Nah, ini terlarang. Itu bukan doa, bahkan diharamkan kita minta kepada Allah supaya orang kafir dapat rahmat, dapat maghfirah. Itu bukan doa. Contohnya lagi, wa takhlidul mu'min finnar, seperti minta bahwa orang mukmin itu dikekalkan dalam api neraka. Nah, ini minta sesuatu yang dilarang. Wa ka'ayyarallaha jahratan, seperti dia minta kepada Allah ingin melihat dalam dunia ini dengan mata kepalanya sendiri. Ya Allah, aku minta kepada engkau agar engkau bisa memperlihatkan dirimu kepadaku. Nah, itu permintaan yang terlarang pada syara'. Wa du'a ala ghairi zalim, mendoakan jahat, mendoakan celaka kepada orang yang tidak zalim. Orang yang baik-baik didoakan celaka, orang yang baik-baik didoakan bangkrut, orang yang baik-baik didoakan sesat. Nah, ini bukan doa, bahkan itu dosa. Wa du'a ala ma'siyatin, dan mendoakan atas satu kemaksiatan agar bisa berjalan lancar, maksiat satu berjalan mulus, minta doa. Nah, ini kada sesuai pada syarat. Jadi nang kita minta kepada Allah itu mesti nang sesuai pada syarat. Jadi syarat-syarat doa itu mesti diketahui oleh orang nang hendak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nang kita minta ini cucuk kada dahulu lawan hukum Allah, cucuk kada lawan akal, cucuk kada lawan adat istiadat. Bila cucuk, nah hanyar diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhan kalian dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang melampau batas. Berdoa kepada Tuhan dengan merendahkan diri. Artinya doa itu kita mengakui kelemahan kita. Doa itu adalah pengakuan kita ini kurang, kita ini lemah, kita ini kada mampu, dan pengakuan bahwa hanya Allah yang kaya, hanya Allah yang bisa menolong, hanya Allah yang bisa membantu. Nah, itu adalah intinya doa. Wa khufyah, dan suara yang lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Dia tidak menyukai orang-orang yang melampau batas. Sampai wahyunya, wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin.
dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Orang yang berdoa kepada Allah dalam hatinya ada takut. Takutnya apa? Kalau doa yang kita sampaikan kepada Allah ini kurang syaratnya, kurang adabnya. Jadi ada takut kalau doa ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi watamaan, dan ada juga rasa harapnya. Orang yang berdoa ini perlu juga ada harapan bahwa doanya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mewahyukan fad'uhu mukhlishina lahuddin, maka sembahlah dia dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Artinya apa? Bahwa doa itu mesti ikhlas. Doa itu mesti didorong karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa aku berdoa ini? Karena aku diperintah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Doa adalah senjata orang mukmin, tiang agama dan cahaya langit dan bumi. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah utaknya atau intinya ibadah. Laisa syai'un akramu 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah daripada doa seorang hamba. Hadis riwayat Tirmidzi. La yaruddul qadha'a illa ad-du'a. Tidak ada yang dapat menolak qadha, tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Kenapa? Karena doa itu bagian dari takdir juga. Jadi hanya kau menolak takdir adalah takdir Allah pula. Hadis riwayat Tirmidzi dan Hakim. Ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil fa'alaikum bid-du'a. Doa itu bermanfaat untuk apa saja, yang telah maupun yang belum diturunkan, maka berdoalah. Bala belum turun, kita disuruh berdoa. Bala sudah turun pun tetap disuruh berdoa. Inna Allah ta'ala yaqul ana inda zanni 'abdi bi wa ana ma'ahu haitsu da'ani. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku. Kalau kita husnuzan bahwa Allah itu mengabulkan doa, Allah mengabulkan doa. Tapi kalau hati kita sudah berprasangka bahwa Allah kadang mengabulkan doa, dasar kada kabul doa itu. Dan aku bersamanya ketika ia berdoa kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. La ta'jizu 'anid du'a fa innahu lam yahlik ma'ad du'a ahadun. Jangan merasa lemah untuk berdoa. Sebab orang yang berdoa tidak akan binasa, tidak akan celaka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Man futiha lahu minkum babud du'a futihat lahu abwabur rahmah. Barang siapa di antara kalian telah dibukakan pintu doa, maka dia telah dibukakan pintu rahmah, pintu ijabah artinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Innallaha yuhibbu ayyus'al, bahwasanya Allah, sesungguhnya Allah senang jika diminta. Hadis riwayat Tirmidzi. Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin. Imma ay yu'ajjila lahu da'watahu wa imma ay yu'akhkhira lahu fil akhirah wa imma ay yasrifa anhu minas su' mislaha. Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan suatu doa yang tidak mengandung dosa. Namun doanya mengandung dosa, itu jelas sudah tidak akan dikabulkan Allah. Kita berdoa lawan Tuhan, ya Allah, berikanlah aku rezeki yang luas. Kalau dalam ilmu Allah, orang ini kalau diberi rezeki luas dia bisa maksiat, Allah tidak akan mengabulkan doa itu. Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan suatu doa yang tidak mengandung dosa dan pemutusan silaturahim, melainkan Allah akan memberinya salah satu di antara tiga hal berikut.
mengabulkan doanya di dunia ini, mengabulkan doanya di akhirat nanti, atau memalingkannya dari suatu keburukan yang sebanding dengan doanya. Nah, antara tiga itu didapat oleh orang yang berdoa. Hadis riwayat Ahmad, Hakim, Baihaqi, Ibnu Abi Syaibah dan Abu Ya'la. Abu Sa'id perawi hadis di atas berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In idzan nukthir." Qala Allahu ta'ala aktsar. Kalau begitu kami akan banyak berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah Ta'ala akan lebih banyak mengabulkan. Makin banyak berdoa, Allah makin banyak mengabulkan.